Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekar Andini dari Tadris Biologi 3 semester 6. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Critical Book Report mata kuliah Statistika Pendidikan yang diapu oleh Ibu Rabia Api Padaulay. Nah, adapun ringkasan buku yang saya bahas yaitu buku utama mengambil bab 3 bagian penyajian data. Data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa random dapat disusun menjadi data yang berurutan satu per satu atau berkelompok, yaitu data yang telah tersusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tabel untuk distribusi frekuensi disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi saja. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Ada distribusi tunggal, adalah satuan, unit, urutan tiap skor atau varietas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi kelompok atau tabel bergolong. Distribusi bergolong terdiri atas beberapa interval kelas dalam penyusunannya. Kemudian ada buku pendamping, saya mengambil bab 2 yaitu distribusi frekuensi, di mana pada bab ini menjelaskan mengenai tabel distribusi, batas kelas, lebar kelas, tanda kelas, jumlah kelas, tata cara pembuatan tabel distribusi relatif, dan tabel distribusi kumulatif. Nah, bab 3-nya penyajian grafik. Pada bab ini menjelaskan mengenai grafik histogram, grafik frekuensi, poligon, poligon relatif, poligon kumulatif, dan algib, serta grafik serabi. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan. Ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama, keterkaitan antar bab. Pada buku utama dalam bab ke bab sudah terkait. Penjelasan dari buku ini sudah berurutan elemennya dari awal hingga akhir sehingga mudah dalam pemahamannya dari awal pengolahan data hingga pengambilan keputusan. Begitu juga pada buku pembanding, untuk keterkaitannya cukup bagus. Walaupun tidak sebagus dengan buku utama, pada buku pendamping ini banyak memecah sub-sub sehingga pembahasannya lebih banyak dan panjang. Nah, poin kedua yang mengenai kemuktahiran isi buku. Pada buku utama memiliki kemuktahiran, yaitu ada beberapa penjelasan yang terdapat di dalam buku tersebut yang bisa diterapkan di dalam pengolahan data. Penjelasan juga panjang lebar namun langsung diberikan contoh nyata dalam pengerjaan pengolahan data, serta di dalam buku ini juga lampiran tabel-tabelnya cukup lengkap yang diperlukan saja. Dengan kelengkapan tersebut, buku ini dapat dikatakan memiliki kemuktahiran yang sangat bagus. Sedangkan pada buku pendamping juga memiliki kemuktahiran yang cukup bagus, di mana pada buku tersebut juga membahas mengenai pengolahan data yang cukup lengkap dengan tabel-tabel penjelasannya juga. Nah, selanjutnya mengenai kelemahan. Ada 2 poin juga yang dibahas, yaitu keterkaitan antar bab. Pada buku utama menurut saya tidak ada kekurangan karena susunannya sudah sangat bagus, berurutan elemennya, pembahasannya dari awal hingga akhir, sehingga buku ini banyak digunakan dan sangat cocok digunakan untuk sebagai bahan referensi. Sedangkan pada buku pendamping menurut saya sudah bagus, hanya saja terlalu boros dari penyusunan babnya, seperti antara bab yang membahas distribusi frekuensi terpisah dengan bab penyajian grafik. Seharusnya menurut saya alangkah lebih baik antara kedua bab tersebut bisa dijadikan satu bab saja seperti pada buku utama, yakni bab penyajian data. Nah, kemudian poin kedua, kemuktahiran isi buku. Pada buku utama untuk kemuktahiran isi buku sudah sangat baik, sudah banyak menjelaskan mengenai pengolahan data sampai pengambilan keputusan dijelaskan dengan baik. Tabel-tabel dan contoh soal juga digunakan. Yang digunakan juga yang diperlukan saja sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahaminya. Sedangkan pada buku pendamping, walaupun banyak yang terpisah yang seharusnya dapat dijadikan satu bab, justru mempengaruhi kemuktahiran dari buku tersebut dikarenakan pembahasan yang sedikit dijelaskan seperti langkah maupun definisinya tidak dipaparkan dengan jelas sehingga agak membingungkan bagi pembaca. Walaupun demikian, buku ini juga melampirkan tabel-tabel yang sangat bagus, mudah dipahami dalam menganalisis data. Selanjutnya mengenai implikasi buku. Ada 3 poin yang dibahas di sini. Yang pertama, implikasi terhadap teori konsep atau konsep. Berdasarkan teori maupun konsep yang telah dijelaskan dalam buku ini, maka dapat diambil manfaat atau isi dari buku-buku tersebut yang memiliki teori-teori dari statistika pendidikan. Dari teori-teori yang dijelaskan di dalam buku-buku tersebut dapat disimpulkan bahwa
Statistik dibutuhkan dan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya dunia penelitian. Statistik ini menjadi hal wajib dalam melakukan penelitian untuk dapat mengolah data sampai mendapatkan kesimpulan. Poin kedua yaitu implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Dengan buku utama dan buku pendamping ini, maka dapat membantu kita dalam memahami bagaimana pengolahan data penelitian dengan memperhitungkan secara statistika, sehingga pembangunan ilmu statistika di Indonesia akan terus meningkat. Nah, dengan meningkatnya ilmu statistika di Indonesia ini akan sangat membantu dalam kelancaran pembangunan di Indonesia, terutama jika para peneliti memahami ilmu statistika dalam melakukan pengolahan data secara mandiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu implikasi terhadap analisis kritis mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa membahas mengenai posisi kritis yang dapat ditangani. Dengan adanya buku ini, mahasiswa berharap dapat membantu para peneliti, khususnya dirinya sendiri, dengan memberikan penjelasan mengenai statistika sehingga mempermudahkan dalam mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, dari penjelasan di atas yang tadi dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa statistika selalu digunakan dalam dunia penelitian dan riset dimanapun hal tersebut dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah cara yang baru dapat mempermudah dari cara yang lama. Statistika ini juga mampu untuk menentukan apakah faktor yang satu berpengaruh dengan faktor yang lain. Statistika adalah rekapitulasi dari fakta berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang dideskripsikan suatu permasalahan. Nah, di sini di slide saya tampilkan buku-buku yang saya pakai, yaitu dari Hadi Sutrisno dan Hanif Yulianggananda. Adapun cover bukunya sebagai berikut. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.